Karena momen paling penting dari seorang hamba Allah adalah pada saat dia sebelum lahir ke alam dunia ini direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perjanjiannya di hadapan Allah bahwa kita ini adalah hamba yang siap untuk menghambakan diri kepada Allah, siap untuk setia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, siap untuk senantiasa mematuhi seluruh perintah-perintah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ini janji pertama manusia. Ini janji yang sakral. Setiap kita ini lahir dalam keadaan bertauhid. Sebelum kita janji sama orang tua, belum kita janji sama mertua, belum janji sama calon istri kita, belum ada janji sumpah jabatan, ya. Janji pertama kita adalah kepada Allah. Kalau Bapak Ibu susah kenal ayatnya, ya. Ayatnya jelas, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Bukankah aku, kata Allah, telah mengambil janji dari kalian, wahai anak-anak Adam, jangan kamu sembah setan, jangan kamu ikuti setan, sebab setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, dan aku meminta perjanjian dari kalian, ani'buduni hadza siratum mustaqim, sembahlah aku, kata Allah, ya, esahkan aku, kata Allah. Inilah jalan yang lurus. Kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Ya ini, bertauhid kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, mengikuti atau menyelenggarakan kehidupan kita ini berdasarkan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita harus ingat fitrah kita. Fitrah kita lahir dalam bertauhid. Kita harus senantiasa ingat kepada janji kita di hadapan Allah, sumpah kita di hadapan Allah. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua menjawab, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Tapi yang namanya manusia ini kan suka lupa. Maka itulah, kalau manusia ini suka lupa, suka melenceng, suka menyimpang dari jalan yang lurus itu, maka Allah utus, ya, Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk ngingetin manusia. Jangan sampai durhaka, jangan sampai maksiat, jangan sampai melenceng dari fitrah tauhidnya. Coba Allah jagain kita. Allah jagain bagaimana supaya manusia ini berada di alam fitrah tauhid. Beratus ribu, ya, ratusan ribu Nabi itu diutus sepanjang perjalanan manusia ini, mulai dari zaman Nabi Adam sampai sampai umat Nabi kita Muhammad SAW. Apa tugas mereka? Menjaga fitrah tauhid manusia ini supaya tetap berada di atas jalan Allah yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ala nabiyyina al-Mustafa al-Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Fatahillah Balai Kota DKI Jakarta yang insyaallah kita semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita semuanya
telah merayakan hari Idul Fitri. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita dapat memasuki bulan Syawal. Kita dapat bersilaturahim, kita dapat menjalin ukhuwah, memperbaharui kembali nikmat iman dan nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah dengan iringan niat dan doa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru kita, dosa mertua kita, dosa jamaah ahli kubur muslimin muslimat, mukminin mukminat, terutama para ulama aulia syuhada salihin, siddiqin anbiya wal mursalin, malaikatillahil muqarrabin, bil khusus pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan pangkat yang tinggi, kedudukan yang mulia, dan mudah-mudahan kita semua berkenan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah, dan di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang terbaring sakit sampai hari ini, sampai detik ini. Kita mohonkan kepada Allah agar Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran kepadanya, dan Allah berikan ketabahan bagi anggota keluarganya, dan mudah-mudahan menjadi penghapus kafarat dosa-dosa saudara-saudara kita yang terbaring sakit. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syawal artinya adalah peningkatan kualitas. Maka kita diharapkan setelah menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Banyak di antara kita yang mengartikan Idul Fitri itu kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Sebagaimana ada ulama yang mengartikan Idul Fitri itu adalah hari raya kembali kita berbuka, artinya nggak puasa lagi. Ya, jadi hari raya makan besar itu Idul Fitri. Makanya kita diharamkan untuk berpuasa. Jadi puasa di hari Idul Fitri itu haram. Kalau sebelumnya wajib di bulan Ramadan, hari Idul Fitri haram. Ya, haram untuk berpuasa. Artinya apa? Kita mesti makan, kita mesti minum, kita mesti bersukacita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua makna ini harus kita hadirkan. Ya, ketika kita merayakan Idul Fitri, kita senantiasa ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita merekam bagaimana saat-saat yang paling penting dalam kehidupan kita. Apa saat paling penting dalam kehidupan kita? Direkam oleh Allah, ada rekamannya. Kita nggak bisa mengelak, kita nggak bisa lari, kita nggak bisa berkilah nanti di hari kiamat. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Kita nggak bisa bilang, ya Allah kami lupa, kami lalai, kami nggak ingat, nggak ada yang ngingetin. Ya Allah kami nggak tahu, nggak ada informasinya. Enggak, bohong itu. Kalau ada orang mengatakan kami lupa, kami tidak ingat, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada informasinya, itu bohong. Apa bohongnya? Karena momen paling penting dari seorang hamba Allah adalah pada saat dia sebelum lahir ke alam dunia ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala perjanjiannya di hadapan Allah bahwa kita ini adalah hamba yang siap untuk menghambakan diri kepada Allah, siap untuk setia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah,
siap untuk senantiasa mematuhi seluruh perintah-perintah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ini janji pertama manusia. Ya, ini janji yang sakral. Ya, Allah rekam di dalam Al-Quran, ini surat Al-A'raf ayat 172. Kalau kita bicara tentang Idul Fitri, tentang fitrah, kembali kepada kesucian, maka ingatlah ayat ini. Ini ayat yang menjadi dasar Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini semua terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Apa sucinya maksud situ? Bukan suci dia tidak punya dosa. Betul, bayi yang lahir ke dunia semua nggak punya dosa. Karena belum ada taklifnya, belum ada beban, kewajiban atau menjauhi larangan Allah, belum ada dosa, belum ada kategori maksiat kalau kita baru lahir. Tapi yang dinamakan kesucian fitrah itu adalah fitrah tauhid kita kepada Allah. Setiap kita ini lahir dalam keadaan bertauhid. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ini pertama kali kita diangkat sumpah janji kita di hadapan Allah. Sebelum kita janji sama orang tua, belum kita janji sama mertua, belum janji sama calon istri kita, belum ada janji sumpah jabatan, ya. Janji pertama kita adalah kepada Allah. Kalau Bapak Ibu susah kenal ayatnya, ya, nah, yang biasa baca surat Yasin gampang. Ayatnya jelas, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Bukankah aku, kata Allah, telah mengambil janji dari kalian, wahai anak-anak Adam, jangan kamu sembah setan, jangan kamu ikuti setan. Sebab setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan aku meminta perjanjian dari kalian, an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, kata Allah. Ya, esakan aku, kata Allah. Inilah jalan yang lurus. Gitu ya. Kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Ya ini. Bertauhid kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, mengikuti atau menyelenggarakan kehidupan kita ini berdasarkan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita harus ingat fitrah kita. Fitrah kita lahir dalam bertauhid. Nggak ada manusia yang lahir di dunia ini, ya, yang beragama di luar Islam. Semuanya lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid. Nabi yang kasih garansi, ini jaminan dari Rasulullah. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini lahir dalam keadaan fitrah tauhid. Kedua orang tuanya, ibu bapaknya lah yang menyebabkan anak ini menjadi Nasrani, anak itu menjadi Majusi, anak itu menjadi Yahudi. Ya. Ketika dia lahir mah semuanya bertauhid kepada Allah. Nah, ini janjinya itu direkam sama Allah. Ada rekamannya. Ada di surat Yasin, ya, ada di surat Al-A'raf ayat 172. Nah, kita nggak boleh lupa ini. Kita jangan lalai, ya. Kita harus senantiasa ingat kepada janji kita di hadapan Allah, sumpah kita di hadapan Allah. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu?
Kita semua menjawab, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Tapi yang namanya manusia ini kan suka lupa. Janji kemudian tidak ditepati. Kalau ngomong bohong. Ya. Nah, itu ada satu sahabat saya, guru saya, bahkan untuk menjalani agama yang benar, praktek ya, apa yang disebut dengan misalnya nih bapak-bapak ya, ibu-ibu ya, dengerin nih. Ya, poligami, mohon maaf ya, poligami yang benar aja itu ada bohong-bohongnya. Ya, ada dustanya ya. Kata teman saya, ada 3 syarat kalau ente mau poligami, Tat. Apa ya? 1, nekat. Kedua, raja tega. Yang ketiga, bohong sedikit. Nah, itu baru bisa poligami gitu. Kalau nggak punya 3 ini nggak bisa. Jadi menjalankan salat aja kadang-kadang ada bohongnya. Ya, bohong tapi ya begitu. Untuk mendamaikan dia punya 2 istri. Ya, dia bawa hadiah dari rumah yang pertama, bawa hadiah buat istrinya. Nah, dari siapa ini? Itu dari yang pertama. Padahal yang pertama boro-boro ngasih hadiah. Yang ada mukanya cemberut, ya. Jadi suami kadang laki-laki suka begitu. Untuk membaik-baikkan hati istrinya, dia mesti berbohong sedikit. Walaupun bohongnya bukan kategori dusta yang untuk maksiat, tapi untuk menyenangkan hati orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itulah kalau manusia ini suka lupa, suka melenceng, suka menyimpang dari jalan yang lurus itu, maka Allah utus ya, Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk ngingetin manusia ini. Jangan sampai durhaka, jangan sampai maksiat, jangan sampai melenceng dari fitrah tauhidnya. Coba Allah jagain kita. Allah jagain bagaimana supaya manusia ini berada di alam fitrah tauhid. Beratus ribu, ya, ratusan ribu nabi itu diutus sepanjang perjalanan manusia ini, mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi terakhir, itu sudah puluhan ribu, ratusan ribu nabi diutus oleh Allah. 313 Rasul yang tercatat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling besar, yang paling banyak diceritakan, ada 25 Nabi dan Rasul. Apa tugas mereka? Menjaga fitrah tauhid manusia ini supaya tetap berada di atas jalan Allah yang lurus, supaya nggak melenceng. Ya. Kitab Allah turunkan, wahyu Allah turunkan dari wahyu kepada Nabi Adam, kemudian suhuf Ibrahim, kemudian kepada Nabi Idris, kemudian terus kepada Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Itu tugasnya wahyu ini memberikan rambu-rambu kehidupan bagi umat manusia supaya dia tidak menjauh, supaya tidak melenceng dari fitrah tauhid. Maka itulah kalimat tauhid ini kalimat yang paling besar, paling agung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Inilah alasan kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul, alasan kenapa Allah menurunkan kitab-kitabnya, wahyu-wahyunya adalah untuk menegakkan kalimat tauhid di atas muka bumi ini, yaitu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tugas kita setelah hari raya Idul Fitri ini adalah menjaga fitrah tauhid kita, menjaga supaya fitrah tauhid kita nggak melenceng. Ya, zaman dulu Nabi Nuh diutus untuk apa? Menjaga fitrah manusia dari penghambaan kepada pahlawan-pahlawan. Ya, pahlawan-pahlawan dulu zaman Nabi Nuh dibikin monumen, dibikin patungnya segede-gede apa tahu. Ya, itu yang disebut dengan Yaghuth, Ya'uq, Nasr, Wad, Suwa. Ada 5 tokoh pahlawan.
dikultuskan oleh kaum Nabi Nuh, ya, diagung-agungkan, ya, lalu seolah-olah dia dipertuhankan. Maka Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menjaga dan mengembalikan fitrah manusia. Jangan kamu terlalu mengagungkan, mengkultuskan tokoh-tokoh. Sehebat apapun pahlawan itu, tokoh itu, mereka ini hanyalah hamba Allah. Nggak boleh kita kultuskan. Ya, mereka tetap statusnya sebagai hamba Allah. Ya. Kurang apa Nabi Isa? Coba Nabi Isa, coba lihat. Nabi Isa itu kan mujizatnya banyak, ya, luar biasa. Mujizatnya apa? Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, bisa tahu ini, tahu itu. Tapi tetap di mata Allah dia hanya sebagai hamba Allah. Nggak boleh nih, garis tauhid ini nggak boleh dilanggar. Isa itu bukan Tuhan, Isa bukan salah satu oknum dari Tuhan, Isa itu bukan ruhnya Allah. Ruh Allah itu ditiupkan ke dalam diri Nabi Isa, betul, tapi dia bukan merepresentasi dari ruh Allah. Nggak boleh kita mengatakan, ya, ada orang menyembah, kalau orang menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus dengan alasan di dalam diri Nabi Isa itu ada sifat-sifat Tuhan. Nah, itu nggak boleh begitu. Ya, karena dalam Islam ini garis tauhid itu tegas. Ya, ini garis merah yang tidak boleh dilanggar. Ya, red line. Kita nggak boleh melanggar hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uluhiyah dan rububiyah Allah itu mutlak. Dia nomor satu, tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fitrah tauhid kita harus jaga. Ya. Nabi Musa diutus oleh Allah menjaga fitrah tauhid. Untuk apa? Supaya manusia ini tidak terkungkung, ya, tidak mengikuti kezaliman penguasa yang diktator. Ya, itu Nabi Musa itu melawan penguasa zalim, Fir'aun. Dia melawan Haman, dia melawan Qarun, dia melawan Haman, Qarun dan Fir'aun, ya. Kemudian juga melawan tatanan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai tauhid kepada Allah, yang memperbudak manusia, ya, yang memperbudak sesama manusia, ya, dan tidak menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi dan rasul, termasuk Nabi Lut, diutus oleh Allah untuk menjaga apa? Fitrah manusia. Fitrah manusia itu bukan hanya fitrah tauhid, tapi fitrah asal kejadian dirinya itu dalam berhubungan seksual itu sudah ada garisnya. Fitrahnya manusia itu dilahirkan oleh Allah laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kemudian Allah gariskan fitrah manusia ini, ya, berhidupnya itu berpasang-pasangan. Menikahnya berpasang-pasangan. Pasang-pasangannya manusia ini apa? Ya, harusnya lawan jenis, karena dari situlah lahir peradaban manusia. Ada reproduksi. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari laki-laki dan perempuan kami keluarkan, kami lahirkan peradaban manusia ini. Anak manusia ini laki-laki, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Maka bukan fitrah manusia kalau ada yang kawin sesama jenis, ya. Itu sudah dikecam oleh Allah dalam Al-Qur'an. Maka itu sekarang kita jangan main-main, jangan macam-macam. Ingin mengubah fitrah Allah dalam hal agama, dalam hal ekonomi, ya, Nabi Syuaib itu diutus oleh Allah untuk apa? Menjaga fitrah ekonomi manusia itu tidak boleh menghisap, ya, yang kuat itu makan yang lemah, yang kaya menghisap yang miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, ini tatanan ekonomi, ya, yang sudah diberantas oleh Allah melalui risalah Nabi
Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib itu risalahnya itu apa? Menjaga supaya kehidupan ekonomi ini berkeadilan. Ya. Ekonomi kita ini harus melahirkan keadilan sosial, tidak boleh ada kezaliman. Kezaliman dalam timbangan, kezaliman dalam muamalah, kezaliman dalam seperti yang ada dalam praktek riba, ya. Makan harta orang dengan cara yang batil itu dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua nabi itu menjaga fitrah manusia. Fitrah manusia dalam apa? Dalam seluruh aspek kehidupannya dia harus bertauhid kepada Allah. Dia dilahirkan dalam keadaan bertauhid, maka kehidupannya pun harus mengikuti tatanan aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi dia bertauhid kepada Allah. Dalam masalah keluarga. Nah, hukum keluarga harus ikut hukum Allah, syariat Allah. Ya. Dalam berkeluarga nggak boleh ya kita bikin aturan syariat sendiri. Ya. Udah kebanyakan manusia katanya. Ya, manusia ini kebanyakan. Ya, ngurusnya susah. Ya, ngasih makannya susah. Maka bikin proyek depopulasi manusia. Dengan cara bagaimana? Nah, itu mendanai program kampanye propaganda LGBT supaya apa? Manusia tidak bisa melahirkan anak. Ya, tidak ada lagi reproduksi manusia. Ya, kalau LGBT mana bisa melahirkan, Pak? Ya, laki melaki, perempuan perempuan, nggak ada keturunan manusia lagi nanti. Ya, ini program Dajjal. Nah, ini menentang fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan diikutin. Ya, jangan kita tertipu atau menipu diri kita sendiri, ikut-ikutan mendukung propaganda, promosi di media. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, Bapak, dan kita harus istiqomah. Jangan pagi tempe, sore kedelai. Ini ada nih. Ya, mohon maaf ya. Pejabat kita oknum ya, saya bilangnya oknum aja lah ya. Capek kita kalau ngomongin orang. Ya, ini bukan ngomongin orang, bukan ghibah, tapi untuk meluruskan. Ya, sebelum menjabat bilangnya LGBT nggak boleh, harus dilawan. Ini program global, ya, harus tidak boleh diakui, tidak boleh diberikan ruang. Tapi setelah jadi pejabat ngomongnya lain lagi. Ya, konten-konten yang ada di podcast seperti kemarin itu katanya negara tidak bisa melarang. Nah, ini lain lagi. Jadi kemarin ngomongnya tempe, sore sekarang ngomongnya kedelai lagi. Ya, nauzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu banyak sekali penafsiran-penafsiran yang sesat dan menyimpang. Ya, hati-hati. Penafsiran yang sesat dan menyimpang untuk menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus ini banyak caranya. 1001 macam cara digunakan oleh mereka ini untuk mengubah hukum-hukum Allah, mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang halal bisa diharamkan, yang haram bisa dibikin halal, tergantung situasi dan kondisi. Ya, tergantung siapa yang berkuasa di dunia ini. Ya, kita bisa menentukan mana yang halal, mana yang haram secara kondisional. Nah, ini nggak boleh. Agama ini bukan agama kondisional. Agama kita ini agama tauhid. Tauhid itu aturannya udah baku, aturannya udah pasti, aturannya udah jelas. Haram diharamkan oleh Al-Quran, berarti hukum haramnya itu berlaku sampai hari kiamat. Halal kata Al-Quran berarti dia halal hukumnya sampai hari kiamat. Ya. Sebab wahyu sudah nggak diturunkan lagi sama Allah. Udah nggak ada nabi baru setelah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hukum yang ada dalam Al-Quran itu final. Udah final. Apa yang dikatakan oleh Allah halal, dia halal sampai hari kiamat. Al-halalu bayyinun. Apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulullah haram, maka dia haram sampai hari kiamat. Wal haramu bayyinun. Jangan sampai halal haram ini dibikin ragu-ragu, dibikin
rusak, dibikin ya abu-abu. Nah, itu cara iblis dan setan itu untuk menjerumuskan manusia. Dari mana caranya? Nah, ini dijelaskan dalam buku saya bikin ini. Banyak sekali tema-tema tentang liberalisasi, tentang sekularisasi, tentang pluralisme agama juga. Ini bagian dari cara iblis ini untuk menyesatkan manusia dari fitrah tauhidnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya tentang hukum perkawinan beda agama, nah, itu diotak-atik. Hukum perkawinan sesama jenis diotak-atik. Hukum tentang tauhid, ya, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid kita ini jelas tegas, tidak mengakui siapapun makhluk sebagai Tuhan, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin sempat ada rencana beritanya, apakah sudah valid atau belum saya tidak tahu, ya, tapi sudah banyak dibicarakan di media sosial, sudah ada tanggapan-tanggapan juga, ya, ada rencana untuk mengubah nama hari besar umat Nasrani itu tidak lagi menggunakan nama Nabi Isa Al-Masih, ya, dalam tanggalan kalender kita, liburan kita itu kan ada kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih dan lain sebagainya, ya. Termasuk Natal cuma tidak disebutkan kelahiran Isa Al-Masih, ya. Hanya Natal saja. Nah, itu mau dirubah, misalnya ada masukan-masukan dari tokoh-tokoh pemuka agama Nasrani ini untuk mengubah istilah Isa Al-Masih itu diganti dengan Tuhan Yesus. Ya, memang ada yang mengkhawatirkan, ada yang menganggap ini sebagai ancaman akidah. Tapi kalau saya lebih bagus begitu, namanya jelas, ya, namanya jelas supaya orang Islam ini nggak ambigu, nggak ragu-ragu, ya. Ini ada yang mengucapkan selamat kenaikan Isa Al-Masih, padahal bukan Nabi Isa yang dimaksud di situ, yang dimaksud adalah Tuhannya mereka. Ada yang mengucapkan selamat atas wafatnya Isa Al-Masih, padahal yang wafat bukan Nabi Isa, tapi Tuhan versi mereka. Mengucapkan selamat Natal, tapi yang dimaksud bukan Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa, tapi yang dimaksud adalah kelahiran Tuhannya mereka. Nah, jadi lebih baik jelas seperti itu, nggak abu-abu. Ya, mungkin saya agak berbeda dari beberapa tulisan yang menyayangkan dan tidak setuju adanya pergantian nama hari besar itu. Tapi bagi kita ada hikmahnya. Ya, kalau memang seperti itu, ya silakan, itu menurut agama kita, tidak mau ingin mencampur adukan agama. Lakum dinukum, kalau menurut perspektif Anda itu adalah sebagai Tuhan, itu hak, itu mereka maunya. Tapi kalau kita mengatakan tidak seperti itu, maka harus ada garis pemisah, jelas, tegas, ya, sehingga umat Islam tidak bimbang lagi, tidak ragu-ragu lagi bahwa apa yang dirayakan itu adalah menurut agama orang lain, bukan keyakinan kita. Sebab ada sebagian tokoh kita, mohon maaf, ya, ada yang tertipu, ya, dengan istilah Isa Al-Masih itu, lalu kemudian kita mengatakan ya nggak apa-apa, kita mengucapkan selamat, ya, yang kita maksudkan adalah Nabi Isa, bukan Tuhan mereka, gitu ya. Nah, ini juga nggak bisa, sebab apa yang dimaksudkan oleh kita tidak seperti yang dimaksudkan oleh orang, ya. Mereka menginginkannya itu adalah konsep ketuhanan dalam agama mereka, ya, itu silakan. Kita nggak akan mengurusi masalah teologi orang lain. Kita hanya menjelaskan dalam perspektif Al-Quran bahwa pandangan seperti itu bagi umat Islam tidak boleh diyakini, titik. Tidak boleh dibenarkan, titik. Tidak boleh diakui semua agama sama. Nah, kalian kan bilang semua agama benar, semua agama sama, semua menyembah Tuhan yang sama, cuma namanya aja yang beda-beda. Nah, ini pandangan wahdatul wujud, ini keliru juga, ngaco. Kalau ada orang mengatakan, ya, emangnya bisa kita cari pindah Tuhan, ya, nggak mau menyembah Allah, cari Tuhan yang lain, nggak bisa. Lah, kenapa nggak bisa? Karena Tuhan itu namanya aja yang berbeda-beda katanya, ya, zatnya itu satu, ya, seperti Asmaul Husna, ada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam,
Ya, Asmaul Husna itu kan dalam perspektif tauhid, Bapak Ibu. Bukan nama Asmaul Husna lalu kita jadikan pembenaran nama Tuhan dalam agama-agama lain disamakan dengan Asmaul Husna. Lalu kita memandang nama Allah banyak tapi zatnya satu. Itu Asmaul Husna. Nama Allah ada 99 tapi zatnya satu. Betul. Tapi kalau nama Tuhan dalam agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabean, ya, dan lain-lain sebagainya itu kan penyebutan namanya. Hindu, Buddha kan beda-beda namanya. Apakah itu menunjuk kepada satu zat yang sama? Tentu tidak. Kenapa? Karena masing-masing agama, konsep agama dan umat beragama itu punya konsep tentang ketuhanannya sendiri. Ketika menyebut Yahweh, ketika menyebut Yesus, ketika menyebut Sang Hyang Widi, ketika menyebut ini itu, yang mereka sudah membayangkan, sudah menggambarkan, mengasosiasikan Tuhan itu seperti ini. Tentu tidak sama dengan alam pandangan tauhid kita kepada Allah Subhanahu yang punya apa? Sifat wajib. Kita kenal sifat wajib Allah 20, ya kan? Yang punya sifat nama-nama yang indah, Asmaul Husna, itu beda. Itulah Allah dalam pandangan Al-Qur'anul Karim yang kita sembah, satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jangan kita mengubah-ubah ini. Ya, biarkan agamamu, agama kita. Jangan dibikin sama, jangan dibikin satu, jangan dibikin semuanya diarahkan untuk menjadi sama. Kalau semuanya jadi sama, ya, untuk apa kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi kita bisa bersatu dalam masalah apa? Dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berbangsa, bernegara kita bisa rukun meskipun keyakinan agama kita masing-masing berbeda. Kalau disama-samain, buat apa ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya? Bapak yang dirahmati Allah, maka itu mari kita jaga fitrah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dengan cara apa? Dengan cara menjalankan syariat Islam yang sebaik-baiknya di tengah keluarga kita. Kemudian kita saling menasehati, ya, di tengah-tengah keragaman bangsa dan negara kita ini, ya, kita menjalankan Islam ini secara kafah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Negara kita ini bukan negara kafir. Ini bukan negara sekuler, ini negara beriman, berketuhanan yang Maha Esa. Ya, jangan kita plesetin, ya, ikut orang-orang ekstrim. NKRI disebutnya negara kafir, Republik Indonesia. Itu ngaco. Kenapa? Ini negara bukan negara kafir, ini negara yang berketuhanan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Kemudian undang-undang di negara kita ini itu semuanya berlandaskan apa? Kata-kata berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap undang-undang. Lalu ada undang-undang tentang syariat, ada undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang wakaf, undang-undang pernikahan, ya, undang-undang pendidikan, undang-undang peradilan agama. Itu kan mengakomodasi, ya, mengintegrasikan syariat Islam ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kita harus syukuri, kita harus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah, jaga Pancasila, jaga NKRI, dan dengan demikian kita menjadi muslim yang sejati. Hanya dengan menjadi muslim yang sejati kita bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berlandaskan Pancasila, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran
rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.